Karena memang pembuktian iman itu letaknya pada amal saleh. Iman itu sesuatu yang bersumber dalam hati, bukan hanya di lisan. Karena itu kalau ada orang mengatakan beriman di lisannya tapi belum sampai ke hati, itu oleh Al-Quran diberikan pelurusan. Contoh Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-14. Ada seorang Arab Badui dengan teman-temannya datang pada Nabi SAW berkata, kami telah beriman. Arab Badui itu dalam bahasa Arabnya Arab. Kalau Arab perkotaan, Arab. Jadi yang tinggalnya pindah-pindah nomaden di padang pasir itu bahasa Arabnya apa? Arab. Tapi tinggal di daerah yang tetap, yang tidak berpindah-pindah, suasananya lebih dekat ke perkotaan, itu Arab. Nabi itu Arabun, bukan Arabun. Ana afsahul Arab, baida anni min Quraisyin, kata Nabi SAW. Saya adalah termasuk kalangan Arab yang paling fasih, sukunya Quraisy. Qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kul, nah ini perintah dari Allah untuk menyampaikan. Jadi kalau menemukan kul dalam Al-Quran, itu sekaligus penegasan dan pembuktian bahwa Al-Quran itu bukan kata-kata Nabi, tapi wahyu firman Allah yang diteruskan melalui Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang bicara kalau dari pribadinya menggunakan katakan. Ya, saya ketemu Anda misalnya, mau kemana habis ini Ustadz Adi? Katakan, saya mau ke Jepang. Nggak ada ya. Nah, ketika ada kata katakan berarti ada yang memerintahkan kan? Ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan engkau baru formal berislam lewat lisanmu. Karena untuk formal berislam lewat kita lihat lewat lisan itu ungkapannya dengan kalimat syahadat kan? Nah, kalimat syahadat itu pembuka iman lewat lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka yang diucapkan itu kalau benar akan tembus ke hati. Nah, karena itu nanti dikonfirmasi, bisa dicek getarannya lewat apa? Nanti lewat amal soleh pembuktiannya. Karena itu setiap panggilan beramal soleh itu pasti akan menggetarkan hati. Kalau ada iman. Contoh, Quran surah ke-8. Kita belajar konsep dasar dulu ya, supaya memahami sebelum masuk ke inti materi. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau imannya sudah sampai ke dalam hatinya. Cirinya jika disebutkan nama Allah. Penyebutan nama Allah itu biasanya panggilan kepada amal soleh. Nah itu nanti ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Wajilat qulubuhum, ada getaran konfirmasi dalam jiwanya. Yang paling gampang begini, ya, ajakan atau panggilan kepada amal soleh yang disebutkan nama Allah itu diperdengarkan di telinga kita, ya, setiap hari. Itu kan dalam azan ya. Adzan itu kan panggilan apa? Salat kan? Salat amal soleh kan ya? Baik ya? Nah panggilannya lewat salat disebut dengan adzan. Jama' dari kata udhun. Udhun itu telinga. Disebut dengan adzan karena lafaz ini akan sampai kepada orang yang punya pendengaran, yang masih punya telinga. 24 jam dia diperdengarkan dalam perputaran waktu di bumi. Karena itu waktunya beda-beda. Ya, antara tanah kusir, ya jangankan dengan tanah suci, dengan tanah abang aja kan beda kan? Ya. Ada perbedaan, kenapa? Karena nanti kalau kita riset itu 24 jam terus diperdengarkan. Nah ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang punya iman itu pasti ada getaran, ada konfirmasi. Minimal ada bisikan dalam hatinya, sudah azan. Pernah merasakan itu enggak? Itu tandanya sudah sampai ke hati. Nah kalau yang belum punya iman atau imannya belum sampai ke hati, cuman di lisan, ya cuma mengatakan saya juga muslim syahadat, ya di KTP saya juga Islam, tapi belum sampai ke dalam hatinya, itu getarannya nggak akan terkonfirmasi, walaupun mengaku muslim. Allahu Akbar, kecilin dikit. Nah misalnya,
Padahal muslim misalnya. Nah, yang seperti itu di era Nabi sudah ada ayatnya.